Halo, ketemu lagi bersama kita Purnomo dan Astrid. Kita baru jalan-jalan di Lauterbrunnen. Nih, saya intipin ya tempatnya ya. Oke, kita mau lanjut cerita kenapa saya sekolah di sini. Kenapa sekolah di Swiss. Jadi awalnya itu saya nggak pernah mimpi ya bisa kuliah di negeri yang sangat indah di Swiss. Yang dulu awal tahun 2016 ya kalau nggak salah ya. 2016. Itu saya sudah mendaftar kuliah di Jogja. Sempat masuk ke UGM, terus karena jadwalnya Senin sampai Kamis, saya pindah ke UII program weekend. Terus saya hamil, harus cuti dulu, melahirkan. Habis itu tahun 2017, bapak saya meninggal dunia dan saya harus cuti lagi. Jadi kayaknya waktu itu cutinya hampir 1 tahun lebih ya. Iya. Dua semester lebih. Terus 2018 fokus ke kerjaan sama anak. Terus 2019 saya mikir sama suami, kayaknya boleh lanjut lagi nggak gitu kuliahnya. Boleh diceritain nggak kemarin terus? Ya. Terus akhirnya menemukan sekolah Lausanne Business School. Maka Ya. akhirnya lanjut deh mendaftar ke situ. Jadi kalau nggak ada izin dari suami juga saya nggak mungkin lanjut lagi ya teman-teman. Karena waktu itu saya punya 2 anak kecil, terus harus handle juga di bisnis. Yang pasti sih selain tadi yang disebutkan cari daftar sekolah yang ada di Dikti, saya waktu itu sempat cari program studi yang sangat menarik. Kebetulan di IBSL, Business School Lausanne, saya masuk ke program studi DBA, jadi lanjutannya dari MBA. Nah di DBA itu kalau boleh dibilang menariknya, kita punya program studi Business Transformation, Entrepreneurship and Sustainability. Jadi pas banget yang baru saya hadapi gitu ya dari sisi seorang praktisi bisnis di higher education institution. Kalau pengalaman saya pribadi sih kuliah di sini itu nggak kerasa, tapi kita tuh kayak bener-bener belajar jadi pakar di satu bidang gitu. Mau nggak mau nulis gitu ya, saya nulis di artikel media massa. Mungkin kalau teman-teman ada yang udah ngikutin saya mungkin udah ada beberapa ya, itu di lokal maupun nasional, hopefully international. Terus jurnal ilmiah juga, dan buku nanti untuk menjadi gongnya gitu ya, harapannya bisa diimplementasikan di industri kita masing-masing. Yang pasti ada bedanya sih yang saya tempuh sekarang S3-nya dengan PhD pada umumnya. Jadi di Doctoral Acceleration Week kemarin itu saya bertemu dengan banyak teman-teman sesama pebisnis ya, rata-rata business owner. Konnichiwa, dia dilihatnya saya orang Jepang kali ya. Jadi banyak business owner, CEO dari beberapa perusahaan di dunia gitu, dari berbagai bidang yang mengalami transformasi bisnis bersama-sama. Jadi kalau di BA itu lebih banyak ke praktisi ya daripada ke akademisi. Jadi penelitian kami juga lebih banyak mengulas tentang bagaimana bisnis itu bisa sustain, bisa survive, dan hasil riset yang kita bikin nanti betul-betul bisa diimplementasikan di industri. Kurang lebih seperti itu. Jadi sangat menantang gitu ya. Nah ini pertanyaan yang ditunggu mungkin teman-teman saya yang cewek udah punya keluarga gitu ya. Yaitu gimana caranya minta izin sama suami supaya bisa kuliah lagi. Bisa dijawab Pak, gimana Pak? Akhirnya membolehkan saya untuk kuliah lagi. Saya melihat istri saya ini sudah cita-cita mendalamnya sejak S1 dulu kan, pengen kuliah di luar negeri. Ya. S1 nggak bisa, S2 nggak bisa. Betul, terima kasih. Saya berpikir Diberi kesempatan ya. Ada kesempatan sekolah di luar negeri kalau memang bisa dan mampu. Itu teman-teman
Jadi untuk bapak-bapak pesannya apa nih kalau mau istrinya pengen sekolah lagi? Ya selama itu untuk kebaikan, untuk menunjang Karir, dan betul. untuk kesejahteraan keluarga, why not gitu loh. Kebetulan saya juga kan alumni dari Australia juga. Ya, kebetulan suami juga pernah studi di luar negeri ya. Ya. Ya, betul. Jadi nggak ada istilah gengsi gitu ya sama istri kalah jenjang karir atau jenjang pendidikannya. Hidup kan tidak permasalahan gengsi, hidup kan harus kita nikmati. Oke, terima kasih supportnya. Nah, untuk kamu yang pengen sekolah di luar negeri, khususnya untuk S3, banyak sekali sebenarnya beasiswa-beasiswa yang bisa kamu coba untuk apply. Yang pasti untuk persiapan dari awal, beberapa persyaratan standar ya untuk admisi itu untuk tes bahasa Inggris, kemudian proposal research, kemudian kamu juga harus mulai survei untuk siapa pembimbingmu di sana, terus juga negara tujuanmu dan sistem pendidikannya di sana seperti apa gitu ya. Hai, kita masih di sini menikmati pemandangan. Subhanallah, indah sekali lukisan alam dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tempatnya sudah dilindungi sama UNESCO ya Pak ya? Ya, UNESCO. Karena menjadi heritage atau warisan dunia yang harus dijaga betul keindahannya. Tadi juga dilihat ada air terjun yang sangat cantik, desanya juga sangat cantik. Dan rumah-rumah di sini harus mempertahankan bangunan-bangunan lamanya. Dan mereka membeli rumah disupport oleh pemerintah. Berupa bantuan uang setiap bulan. Oke. Karena merupakan cagar budaya untuk tempat tujuan wisata di Swiss juga. Oke. Ya, kalau di Indonesia cuman dikasih stempel cagar budaya, tapi saya pikir wah, ini kritik ini ya. Kurang ya. Ini masukan untuk pemerintah juga ya. Soalnya mungkin ada yang lihat dari teman-teman pemerintah nih, bisa jadi masukan kalau memang ingin menunjang sektor pariwisata, apapun potensi pariwisata yang ada di tempat kita, lokal maupun yang dijaga sampai internasional seperti ini, mohon disupport ya untuk biaya konservasi dan pemeliharaannya. Termasuk transportasinya. Di sini pemerintah terus membangun kereta api semenjak tahun 1870. Tuh, udah lama sekali ya. Lama sekali. Ya itu tadi teman-teman alasan saya kenapa pilih kuliah di Swiss. Ternyata nggak disengaja tapi menjadi berkah tersendiri bagi saya pribadi dan keluarga. Mudah-mudahan ilmu yang saya terima di sini, pengalaman yang saya alami di sini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya.